Showiness Wibu Happiness, gimana kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Wibu Spoiler. Dan ya kali ini gue mau nge-spoilerin Tsukimichi lagi. Dan yang mau gue spoilerin adalah ya karakter yang sering lu tanyain di opening season 2 Tsukimichi nih. Yang ini, ya dia adalah Root, sang naga superior peringkat 1. Dan ya sebenarnya sih gue udah pernah bahas Root ya di pembahasan 9 naga superior yang ada di Tsukimichi. Cuma ya karena itu pembahasannya secara garis besar doang, bukan pembahasan detail tentang Root. Jadi ya gue bikin inilah pembahasan detail soal Root, sang naga superior peringkat 1. Tapi sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin storytelling dari cerita original buatan gue sendiri kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji Sama Ninaru, Zero Hesper, dan High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Root, dia adalah master dari Guild Petualang, serta dialah pendiri dari Guild Petualang yang harusnya dari sini lu udah tahu kalau ya Root itu udah tua karena ya dia adalah naga superior yang harusnya umur Root itu mungkin 1000 tahun atau ya sekitar 1000 tahun kurang gitu kan, yang kekuatannya Root itu mendekati para dewa. Dan kalau Root itu duel sama Makoto pas pertama kali Makoto ketemu Root, udah dijamin Makoto bakal mati karena Makoto belum dapat pembelajaran soal sihir dari Root, Tomoe, dan juga Shiki. Dan sebagai naga superior, Root itu bukan makhluk yang diciptakan oleh Dewi Bug. Jadi sekalipun Dewi Bug mati, para naga superior lain termasuk Root, Tomoe gitu kan, itu nggak bakal menghilang. Bahkan ya salah satu impian Root dulu itu menjadi seorang dewa dengan cara menyerap semua kekuatan naga superior. Walaupun itu semua di cancel, nggak jadi itu. Dan hal itu membuat naga-naga superior lain hampir pada mati. Dan ada yang trauma, ada juga yang pengen balas dendam. Yang salah satunya adalah Lancer yang udah nongol di season satunya tuh, yang bocil yang sama Sofia. Tapi ya masalah itu udah clear setelah Root minta maaf secara tulus ke mereka dan memperbaiki kesalahannya. Yang mungkin nanti bakal nongol di season 2, ya mungkin, gue nggak tahu pastinya. Dan dalam bentuk naganya, Root itu punya tampilan kayak naga-naga Eropa tuh, yang punya sayap, terus ya warnanya itu emas. Karena pada dasarnya Root itu adalah Heavenly Dragon. Dan dari ilustrasi di novel, manga, dan anime, waktu pertama kali Root ditampilin itu kan wujudnya cowok ikemen tuh. Bahkan ya lebih ikemen dari Tomoki menurut gua. Tapi sebenarnya Root itu bukan cowok, melainkan genderless. Atau mungkin apa ya, dia itu bukan genderless, bisa gonta-ganti kelamin sesuka hatinya. Dia bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. Jadi Root itu punya dua wujud, yaitu wujud cowok dan wujud cewek. Nah, waktu pertama kali Root menjadi seorang manusia, ingat ya, waktu pertama kali Root menggunakan wujud manusianya, ya, bukan pertama kali Root ditampilin di anime, manga, ataupun novelnya. Waktu pertama kali Root pakai wujud manusianya, wujud manusia yang dipakai sama Root saat itu adalah wujud ceweknya. Yang dikatakan sama para petualang asal, kalau tampilan Root pas jadi cewek itu adalah wanita tercantik yang pernah mereka lihat. Dan saat itu pas Root jadi seorang wanita ya kan, dia nikah tuh sama salah satu petualang asal atau orang yang dipanggil ke isekai sama kayak Makoto, Hibiki, dan juga Tomoki. Jadi para petualang asal itu orang-orang yang dipanggil ke isekai juga, yang dimana para petualang asal itu dapat kepercayaan Root ya kan. Jadi Root itu ngebantu mereka tuh. Terus suami Root itu menceritakan banyak hal tuh sampai akhirnya Root dan suaminya itu membangun guild petualang yang dimana awalnya itu ditentang tuh sama Futsu. Tapi ya mau dikata apa, Futsu ya modar di tangan Root. Dan Root sama suaminya itu punya anak tuh. Dan anaknya Root itu udah nongol kok dari season 1. Dan dia adalah Sofia. Ya lu gak salah dengar, anaknya Root adalah Sofia, seorang Dragon Slayer yang juga half naga superior. Dan waktu pertama kali Root punya anak, Root itu sangat menikmati pengalaman pertamanya punya anak. Tapi sewaktu suaminya meninggal, Root jadi nggak tertarik gitu sama Sofia. Atau bukan nggak tertarik gitu, dunianya si Root jadi abu-abu. Dia jadi bodoh amat sama semuanya. Bahkan Root sampai pengen menyerap kekuatannya Sofia gitu loh, yang masih bocil waktu itu. Makanya ya Root jadi target balas dendamnya Sofia, yang membuat Sofia bekerja sama Lancer gitu. Tapi sekarang Sofia udah nggak ada dendam lagi lah setelah Root minta maaf ke Sofia atas perbuatannya dulu. Dan Root juga mengubah ingatannya Sofia. Nah tadi gue bilang kan kalau tampilan Root itu di wujud ceweknya cantik banget ya kan. Dan itu sampai memikat semua cowok di petualang asal. Dan Root yang terlahir sebagai naga superior itu kan nggak tahu ya soal etika, attitude boleh atau enggak.
ya kan, atau ya hal-hal cabul dia nggak tahu, dan hal itu diajarin sama para petualang asal yang emang mereka pada bejat semua gitu loh. Ya mereka ngajarin esek-esek sampai ke tingkat ekstrim yang dimana mereka semua begituan sama Ruth secara bersamaan. Lu tahu maksud gua kan, ya kan, di GB gitu loh, dan itu semua atas persetujuan suami Ruth juga. Makanya gua nggak bisa nyalahin Ruth karena pada dasarnya ya kan Ruth jadi begitu ya gara-gara para petualang asal yang pada bejat gitu loh ngajarin itu semua ke Ruth. Simpelnya ya bocah polos yang salah pergaulan gitu loh. BTW Sofia itu fix anaknya Ruth sama suaminya ya, bukan dari cowok lain loh. Nah, karena pengaruh dari petualang asal gitu kan yang pada bejat dan ngajarin hal-hal yang enggak ke Ruth ya kan, Ruth jadi maniak esek-esek tuh. Tapi selama ini dia nggak pernah puas, mau waktu dia jadi cewek ataupun jadi cowok ya kagak ada puasnya, dan ya nafsunya setingkat lah sama Makoto. Dan yang pernah ngelakuin begituan sama Ruth dalam wujud ceweknya itu cuma para petualang asal ya, nggak ada cowok lain yang pernah ngelakuin begituan sama Ruth kecuali para petualang asal. Tapi kalau dalam wujud cowok ikemennya, Ruth itu udah naklukin berbagai betina. Tapi Ruth itu nggak semaniak Tomoki ya. Kalau Tomoki kan udah kastanya udah beda tuh, udah wah dia mah lord ya kan. Cuma ya makin kesini Ruth udah nggak pernah begituan lagi, atau mungkin lebih ke arah nggak tertarik gitu kan, karena ya udah bosen atau mungkin nggak ada yang bisa muasin dia. Ya gue nggak tahu pasti, yang intinya sekarang Ruth itu udah nggak pernah ngelakuin begituan lagi, sampai akhirnya dia ketemu sama Makoto yang ngebuat Ruth tertarik ke Makoto secara romantis dan seksual. Makanya Ruth sering ngegodain Makoto, bahkan ya Ruth juga sampai nunjukin wujud ceweknya ke Makoto gitu. Tapi Makoto itu bukan gak tertarik ya, dia bahkan mengakui Ruth itu cantik. Tapi karena Ruth itu genderless, atau lebih tepatnya dia bisa jadi cowok bisa jadi cewek, Makoto ragu nih, ini bener cowok, ini bener cowok, ini bener cewek apa cowok gitu loh, kayak gitu. Dan ya walaupun Makoto begitu, Ruth sama sekali nggak ada masalah. Ya mungkin karena naga yang satu ini udah terlanjur bucin gitu loh. Karena ya Ruth sampai ngajarin banyak hal ke Makoto yang bukan cuma soal sihir, tapi juga kemampuan sosial, gimana cara berpolitik dan yang lain-lain itu diajarin semua sama Ruth. Dan si Ruth itu juga ngebantu Makoto tuh dalam urusan politik secara diem-diem gitu loh. Dan ya dia punya impian untuk membuat Makoto itu berada di puncak gitu kan. Dan kalau ditanya kenapa Ruth bisa sebegitu bucinnya sama Makoto, itu karena di mata Ruth Makoto itu lucu tapi humble, bisa dipercaya, omongannya bisa dipegang dan bisa dilepas gitu loh. Maksudnya bisa dilepas itu kayak nih orang kalau dilepas nggak bakal kenapa-napa nih gitu loh. Nggak kayak suaminya gitu yang udah bejat, sukanya mabok gitu kan, dan ya hal-hal negatif lain lah. Walaupun ya Ruth tetap cinta gitu ke suaminya. Terus Makoto juga nggak bisa mati karena umur, dan ya ini belum dijelasin kenapa Ruth bisa tahu itu. Tapi karena alasan itu Ruth jadi ya bucin ke Makoto, karena ya Makoto nggak bakal mati ninggalin dia kayak suaminya dulu. Ruth yang udah pernah ngalamin yang namanya ditinggal pasangan yang dia cinta, makanya ya dia nggak pernah nikah lagi. Kayak yang gue bilang tadi, dunianya Ruth pas ditinggal suaminya itu jadi abu-abu. Bahkan dia jadi bodoh amat sama Sofia dan pengen nyerap kekuatannya Sofia. Itu saking gilanya Ruth gitu loh pas ditinggal suaminya. Nah setelah Ruth ngintip sedikit nih ingatan Makoto, Ruth jadi tertarik sama tokusatsu dan anime. Ya lu nggak salah dengar, Ruth tertarik sama tokusatsu dan anime. Ruth jadi wibu anjir, sampai-sampai kalau Ruth ngobrol sama Mio ya kan, ngobrolin ini tokusatsu ataupun anime, nyambung itu obrolan mereka. Dan dari situ Ruth sama Mio jadi deket. Bahkan ya Mio belajar dari Ruth gimana caranya muasin seorang cowok gitu loh. Jadi ya itu adalah hasil pembelajaran Mio dari Ruth. Sedangkan hubungan Ruth sama Tomoe sebenarnya tujuan mereka itu sama, yaitu ngebuat Makoto ada di puncak dunia dan memimpin isekai. Makanya kalau Ruth ngobrol sama Tomoe, obrolan mereka itu cenderung ke arah serius. Beda sama Ruth ke Mio yang obrolannya cenderung ke arah komedi. Dan kalau ada yang nggak suka nih ya, atau ya mengganggu rencananya mereka nggak segan-segan buat ngebantai orang itu. Contohnya kayak beberapa naga superior yang dibantai sama Ruth dan Tomoe. Terus ngebuat naga superior itu terlahir kembali dan abis itu didoktrin dan ingatannya dirubah sama Ruth gitu loh. Nah, sebagai naga superior peringkat 1, udah jelas Ruth punya kekuatan fisik dan kekuatan sihir yang mendekati Dewi Bak. Dan ya kalau mendekati Dewi Bak berarti ada di bawah Makoto, pas Makoto udah punya koneksi ke para dewa. Cuma secara kontrol sihir, efisien sihir, dan cara menggunakan sihir, Ruth itu ada di atas Makoto. Terus Ruth juga punya berbagai sihir-sihir yang sampai sekarang belum kebongkar semua gitu. Sihir-sihir yang kayak merubah ingatan orang lain, menghapus ingatan orang lain, merubah penampilan orang lain, telepati, terus bisa melihat berbagai sudut pandang dari orang lain. Contohnya kayak misalnya Ruth bisa melihat
sesuatu melalui matanya Sofia atau bisa melihat sesuatu melalui matanya Ground gitu. Itu bisa dilakukan sama si Ruth dan ya kira-kira sihir-sihir kayak gitu dan itu masih banyak lagi cuma belum dijabarin atau belum dikasih tahu efek sihirnya bakal kayak apa gitu loh. Dan dikatakan Ruth itu juga jenius tuh dalam belajar karena dia bisa menguasai berbagai sihir dan bela diri dalam waktu singkat gitu padahal dia nggak punya berkah dari dewa-dewi. Nah, apa lu pikir cuma Tomoki nih yang punya charm? Nyatanya tidak, Ruth juga punya charm gitu. Walaupun ruang lingkupnya nggak seluas Tomoki ya yang bisa mempengaruhi satu kekaisaran. Tapi charmnya Ruth itu sampai bisa mempengaruhi para petualang asal gitu loh. Terus Ruth juga bisa semua sihir dasar tanpa terkecuali dan sihir unik yang dimiliki Ruth itu pertama adalah Heavenly Dragon Buster. Nah ini adalah sihir yang bisa dipakai sama Ruth dalam wujud naganya dan sesuai namanya Ruth bakal nembakin laser emas surgawi yang dalam sekali semburan ya kan itu Ruth bisa ngeratain satu kerajaan. Terus ada tembakan sihir naga lain yang gua nggak tahu namanya apa karena nggak pernah disebutin. Yang jelas itu tembakan sihir gabungan dari 6 elemen dan Ruth bakal nembakin itu ke langit. Terus dari tembakan itu bakal muncul beberapa pilar cahaya dari langit ya kan. Yang dimana pas pilar itu jatuh itu bakal ngasilin ledakan segede letusan gunung berapi. Dan terakhir ada raungan naga yang bisa ngasih segala jenis debuff ke musuhnya tanpa terkecuali. Oke, segala jenis debuff, nggak ada pengecualian, termasuk bisa bikin orang impoten anjing. Ya itulah profil lengkap soal Ruth, Master Guild Petualang dan Naga Superior peringkat 1. Dan kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.